Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita ada dalam lindungan, berkah dan ridhonya. Amin. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah. Allahu Akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan menyampaikan tentang konsep lelaki langit, lelanang jagat. Yang lelanang jagatnya yang mau disampaikan. Dalam beberapa video sebelumnya yang berjudul pertarungan antara SP dengan Rahwana, itu di situ ada simbol bahwasanya SP melakukan perebutan tentang, jadi gini, pada saat perang antara Ramayana dan Rahwana itu ada karakteristik atau simbol perebutan wibawa sebagai laki-laki lah, biar gampang begitu. Jadi lelaki langit lelanang jagat itu maksudnya harga diri sebagai laki-laki lah gitu. Simbol kalau dalam bahasa yang lebih kasarnya simbol kejantanan gitu. Nah, kemudian dalam video sebelumnya juga saya sudah sampaikan bahwa kenapa SP ini ditunjuk sebagai Imam Mahdi. Jadi alasannya dua yang kita bahas, yaitu kenapa SP disebut lelaki lelanang jagat dan kenapa SP ditunjuk sebagai Al-Mahdi. Yang pertama terkait dengan kenapa ditunjuk sebagai Al-Mahdi. Dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya Al-Mahdi itu awalnya digadang-gadang dari tanah Arab, tetapi tidak memungkinkan karena situasi sosial di Arab itu masih rawan dengan konflik. Jadi seorang yang memimpin dunia itu harus clear dari permasalahan di lingkungannya gitu. Jadi sebenarnya awalnya yang mau digadang untuk sebagai Imam Mahdi adalah SAW, tapi SAW batal digadang sebagai Imam Mahdi karena memang situasinya tidak memungkinkan gitu ya. SAW yang Duriah Rasul itu. Jadi kemudian SP lah yang ditunjuk sebagai Imam Mahdi. Nah, alasan berikutnya kenapa SP ditunjuk sebagai Imam Mahdi, karena SP ini lah hidup dan dibesarkan di tanah yang memang lelaki lelanang jagat gitu loh. Jadi mari kita perhatikan di negara-negara besar dunia semuanya mengandung simbol perempuan. Kita ambil contoh di Amerika. Simbol terkuatnya adalah patung Liberty, perempuan. Inggris, Elizabeth, perempuan. Belanda, perempuan. Kemudian Paris, walaupun Menara Eiffel itu terkesan laki-laki, tapi sebenarnya dia perempuan. Nah, jadi negara-negara besar termasuk Jepang. Jepang pun simbolnya itu gerbang kemakmuran. Itu juga perempuan. Kemudian Arab Saudi, simbolnya perempuan. Kalau boleh jujur, jika saudaraku pernah ke Tanah Haram, ke Mekah, kemudian tawaf, kemudian bisa melihat langsung Hajar Aswad, maka itu pun simbol perempuan. Negara yang satu-satunya memiliki simbol utuh laki-laki adalah Indonesia, Monas.
Monas itu simbol lingga dan di bawahnya cawan itu adalah yoni. Jadi Monas itu sebenarnya simbol lingga yoni, simbol kekuasaan laki-laki. Makanya dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya Soekarno itu menguasai dunia. Itu faktanya karena Indonesia ini sebenarnya simbol laki-laki. Indonesia ini simbol laki-laki, lainnya perempuan. Nah, tapi masalahnya begini, sekarang ini begini. Dalam teori yang sesungguhnya harusnya begini. Harta perempuan, kehormatan perempuan, jiwa raga perempuan itu milik suaminya. Tetapi harta laki-laki itu belum tentu semuanya untuk istrinya, karena bisa jadi untuk orang tua dan saudara yang lain. Itu sesungguhnya begitu dalam hukum Islam. Jadi kalau perempuan bersedekah tanpa izin suami itu haram. Tapi kalau suami memberi tanpa izin istri itu boleh. Nah, fakta yang sekarang terjadi adalah duit suami, duit istri, duit istri, duit istri gitu. Jadi punya suami menjadi hak istri, tetapi duit istri itu duit istri sendiri gitu. Nah, jika kita analogikan ke dalam hal yang lebih besar sebuah bentuk negara, maka keserakahan simbol-simbol negara perempuan itu, keserakahan negara-negara dengan simbol perempuan itu sudah sangat merajalela. Gitu. Sudah sangat merajalela karena berpikir begini, harta negara lain miliknya dia, sehingga timbullah penjajahan imperialisme. Gitu. Tapi harta dia nggak boleh milik orang lain, kecuali dipinjamkan. Jadi simbol Amerika Liberty karakternya seperti perempuan, serakahnya seperti perempuan. Padahal dalam konsep Islam sudah jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin perempuan itu bagus, cuman banyak kelemahan. Karena secara kodrati laki-laki harus memimpin. Makanya satu-satunya peluang untuk mengembalikan harkat dan martabat simbol laki-laki itu SP lah yang ditunjuk sebagai Al-Mahdi. Jadi simbol lelaki lerang jagat itu dulu dipegang oleh Soekarno. Gitu. Beberapa kali saya sudah sampaikan bahwasanya Soekarno itu menguasai dunia. Gitu. Karena memang simbolnya laki-laki Indonesia ini. Nah, kemudian setelah Soekarno menyerahkan estafet kepemimpinan kepada SP, maka sekarang SP lah yang menjadi pemimpin dunia gitu loh. Karena Indonesia secara negara sebagai simbol laki-laki, dan orangnya pun, pemimpinnya pun harus lelaki yang bisa menguasai dunia. Jadi kalau yang muncul SP-nya atau Imam Mahdinya dari tanah Arab, maka berarti yang muncul simbol perempuan lagi. Kalau yang muncul pemimpinnya dari Amerika, dari Inggris atau dari Belanda juga sama, simbolnya tetap perempuan. Jadi yang harus muncul dari Nusantara dengan simbol lingga yoni itu sebagai bentuk kejantanan seorang laki-laki. Jadi Indonesia itu merupakan lelakinya dunia gitu. Maka sosok pemimpinnya pun harus mampu menguasai dunia gitu. Itulah alasan kenapa SP secara spiritual maupun sosial diangkat menjadi Al-Mahdi. Dan ini di spirit terbukti. Di spirit terbukti bahwasanya memang yang menguasai dunia itu harus dari Nusantara. Gitu. Jadi mari kita berpikir ke depan, saudaraku ya, bahwasanya SP ini bukan pemimpin lokal. Gitu. Bukan pemimpin lokal yang berpikir hanya tidak tahu apa-apa, yang berpikir hanya kesaktian, yang berpikir hanya keris. Tidak, SP ini jangkauannya dunia, jangkauannya itu dunia. Gitu. Nusantara ini titik awal. Gitu ya, jadi itu jadi alasannya kenapa SP ditunjuk sebagai Al-Mahdi. Karena satu, jika Al-Mahdi ditunjuk dari tanah Arab, maka ada permasalahan sosial yang belum selesai. Yang pertama itu konflik sosial juga belum selesai. Kemudian yang kedua, Arab itu simbol perempuan. Mau tidak mau simbolnya perempuan. Tanpa maksud saya menghinakan, simbolnya perempuan. Jadi kalau ada yang berpikir
Imam Mahdi itu namanya sama, hampir sama dengan namaku, kata Nabi kan begitu. Kemudian bapaknya juga sama dengan nama bapakku, maka lihatlah video saya itu. Jadi memang awalnya SAW ini ditunjuk sebagai Imam Mahdi, tapi kemudian dialihkan ke SP dengan tujuan untuk lebih menuntaskan, untuk lebih agar tujuannya lebih berhasil. Jadi capaian goalnya bisa lebih jelas. Demikian tentang lelaki lenang jagat. Jadi dari melihat saat ini, mari kita sebagai warga di Nusantara ini berbangga gitu, berbangga hati, berbangga, jangan rendah diri. Harus rendah hati tapi jangan rendah diri. Harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwasanya kita ini memiliki peradaban besar. Sudah saya sampaikan tentang Daud dan Solomon atau Sulaiman itu. Kemudian sudah saatnya Nusantara ini bangkit dan kemudian memimpin dunia. Karena Allah mempercayakan ke depan Nusantara yang akan memimpin. Dan itu bukan suatu yang tidak mungkin. Tetapi dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan semacam partisipasi aktif dari masyarakatnya. Mari benahi tauhid kita, mari benahi amal soleh, beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita bisa berkarya dalam menyambut karya agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.